Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Boni Taufik Rahman, ada Erviana Tri Agustina, ada Farhan Zaini Maksum, dan Sadaris Kuna. Di sini kami akan menjelaskan dua hal yang dapat mempengaruhi validitas internal, yakni statistical regression effect dan contamination. Jadi statistical regression effect atau yang biasa disebut dengan regresi statistik adalah ancaman karena adanya nilai-nilai ekstrim, baik itu terendah maupun tertinggi, baik ekstrim rendah atau ekstrim tinggi maksud saya gitu, dari hasil pretest atau tes awal sebelum dilakukan perlakuan, dan cenderung tidak ekstrim lagi pada pengukuran kedua atau pada pengukuran post test. Hal ini mungkin juga akan disalah tafsirkan oleh peneliti dengan berpikir bahwa hasil post test adalah karena adanya perlakuan yang telah dilakukan. Selain itu, hal ini juga terjadi karena adanya kesalahan dalam proses penelitian seperti pemilihan subjek dan kesalahan pada instrumen penelitian. Yang kedua adalah adanya kontaminasi. Kontaminasi di sini bisa diartikan sebagai interaksi dari kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Hal ini menyebabkan adanya modifikasi perilaku pada kelompok kontrol yang ditunjukkan saat post test berlangsung gitu. Biasanya adanya interaksi ini terjadi karena peneliti kurang ketat menjaga batas aman antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, yang menjadikan adanya interaksi antar dua kelompok tersebut. Di sini kami akan menjelaskan mengenai statistical regression effect dan diffusion of treatment or contamination. Yang pertama, kami akan menjelaskan contoh dari statistical regression effect. Jadi terdapat suatu penelitian dengan 80 orang partisipan, di mana partisipan tersebut merupakan tahanan yang berasal dari penjara dengan penjagaan yang super ketat. Peneliti memberikan perlakuan berupa menonton video kekerasan selama 60 jam. Di sini peneliti ingin mengetahui apakah partisipan menjadi lebih agresif setelah mereka menonton video kekerasan tersebut selama 60 jam. Dan hasilnya menunjukkan bahwa para partisipan tidak menunjukkan adanya agresivitas setelah menonton video tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat kesalahan pemilihan subjek atau pada desain penelitian, di mana seharusnya peneliti memilih subjek yang sebelumnya tidak memiliki tingkat agresivitas, dan di sini yang menjadi subjek adalah para tahanan, di mana sebelumnya mereka sudah memiliki cukup atau lebih agresivitas, sehingga di saat peneliti memberikan perlakuan, hal tersebut tidak akan memunculkan agresivitas yang lebih pada para partisipan. Oke, lanjut untuk contoh yang kedua, yaitu pada tes intelijensi. Jadi di sini terdapat 80 orang partisipan dan diberikan perlakuan berupa pemberian tes matematika. Pada saat pretest, terdapat 77 orang yang menunjukkan hasil yang bagus. Hal ini dapat dikatakan bahwa rata-rata dari partisipan menunjukkan hasil yang bagus. Sementara terdapat 3 orang yang menunjukkan hasil yang sangat buruk. Kemudian pada saat post-test, rata-rata dari partisipan yang menunjukkan hasil bagus tadi justru hasilnya malah menurun. Hal ini disebabkan karena terdapat 3 orang atau 3 partisipan yang ekstrim menjawab pada yang tidak benar atau ekstrim ke kiri, yang membuat data menjadi rusak sehingga menurunkan hasil dari rata-rata partisipan yang sebelumnya mendapatkan hasil yang bagus. Di sini peneliti menginginkan bahwa partisipan yang pada saat pretest mendapatkan hasil bagus, nantinya saat post-test juga akan menghasilkan hasil yang bagus. Namun yang terjadi adalah rata-rata dari partisipan yang mendapatkan hasil bagus tersebut hasilnya malah turun saat post-test karena terdapat 3 orang yang ekstrim tadi. Sehingga yang terjadi adalah merusak data penelitian. Kemudian selanjutnya adalah mengenai diffusion of treatment or contamination. Jadi di sini contohnya adalah peneliti memiliki 80 partisipan juga,
dan diberikan perlakuan untuk menghafalkan kata-kata. Jadi di sini terdapat kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, di sini kemudian selanjutnya adalah mengenai diffusion of treatment or contamination. Jadi di sini contohnya adalah peneliti memiliki 80 partisipan juga dan diberikan perlakuan untuk menghafalkan kata-kata. Jadi di sini terdapat kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, di sini kelompok yang diberikan perlakuan atau kelompok eksperimen diberikan atau diajarkan metode untuk menghafal secara mudah, dan kelompok kontrol tidak diberikan atau tidak diajari bagaimana metode menghafal secara mudah. Jadi di sini kelompok kontrol dibebaskan, terserah mereka mau menghafal dengan cara apapun yang mereka sukai. Dan kelompok eksperimen diajarkan tadi. Kemudian di saat istirahat ternyata kelompok kontrol dan kelompok eksperimen mereka saling memberitahu. Khususnya kelompok eksperimen mereka memberitahu kepada kelompok kontrol bahwa mereka telah diajarkan bagaimana cara menghafal kata-kata dengan mudah. Nah, di sini kelompok kontrol meniru apa yang telah diajarkan oleh kelompok eksperimen. Sehingga kelompok kontrol mencoba menggunakan cara yang telah digunakan oleh kelompok eksperimen tersebut. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa kelompok kontrol telah memodifikasi perilaku mereka dan mempelajari sehingga hasil yang didapatkan menjadi lebih bagus. Sementara peneliti menginginkan bahwa kelompok eksperimen yang telah diajarkan atau diberikan perlakuan tadi hasilnya lebih bagus. Namun di sini yang terjadi adalah kelompok kontrol memodifikasi perilaku mereka untuk meniru langkah yang telah diajarkan oleh kelompok eksperimen tadi. Classical regression effect berdampak pada uji validitas internal suatu penelitian yang dikarenakan subjek yang digunakan atau tidak memenuhi kriteria yang ada, sehingga nilai pretest yang diharapkannya tinggi malah justru berbeda dengan nilai pretest, sehingga dalam penelitian tersebut uji validitasnya tidak dapat diterima, sehingga penelitiannya itu gagal. Statistician regression effect adalah suatu peristiwa di mana dalam suatu penelitian terdapat nilai ekstremis yang berbeda. Seperti contohnya dalam suatu kelompok mendapatkan nilai pretest yang tinggi, sedangkan dalam kelompok post-test mendapatkan nilai post-test yang rendah. Hal ini apabila tetap dilakukan maka akan berdampak pada penelitian tersebut, yakni berdampak pada uji validitas penelitian tersebut. Mungkin dikarenakan dalam pemilihan subjek penelitian ini tidak memenuhi kriteria yang diharapkan atau dilakukan, sehingga berdampak pada nilai uji validitas. Sedangkan dalam contamination itu adalah suatu peristiwa di mana kelompok kontrol terpengaruh oleh kelompok perlakuan, sehingga terjadinya bias dalam penelitian tersebut. Nah, selanjutnya untuk mengantisipasi statistical regression effect yang ada dua. Yang pertama itu adalah pemilihan subjek dan yang kedua tentang instrumen penelitian. Nah, pada pemilihan subjek peneliti harus mengetahui siapa subjek yang akan digunakan, bagaimana karakteristiknya, sesuai atau tidak dengan tujuan pengukuran. Dan yang kedua, peneliti dapat mengkondisikan atau mengetahui kondisi subjek ketika mengisi skala pengukuran. Karena apa? Menghindari terjadinya skor ekstrim tinggi ataupun skor ekstrim yang rendah, sehingga kedua skor tersebut dapat mengganggu hasil dari penelitian. Yang kedua,
terkait instrumen penelitian, peneliti harus menggunakan instrumen yang reliable dan valid tentunya. Karena dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable, pengukuran tersebut dapat tepat sasaran, mengukur apa yang ingin diukur, dan memiliki keajekan untuk pengukuran. Nah, peneliti juga harus menggunakan instrumen penelitian yang sama ketika pretest dan posttest. Jadi peneliti tidak bisa menggunakan instrumen yang berbeda. Ketika pretest menggunakan skala ini dan posttest menggunakan skala yang ini. Nah, hal tersebut juga akan menimbulkan statistical regression effect pada validitas internal. Nah, untuk mengatasi contamination, peneliti dapat benar-benar mengontrol kelompok kontrol sehingga antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tidak saling bersinggungan. Kenapa? Karena ketika mereka bersinggungan, bisa jadi kelompok eksperimen nanti memberitahu kelompok kontrol tentang apa yang diberikan kepadanya, perlakuan-perlakuan yang didapatkan, sehingga itu nanti akan mengganggu kelompok kontrol. Selain itu, mungkin peneliti juga dapat melakukan seolah-olah intervensi pada kelompok kontrol seperti itu, sehingga kelompok kontrol tidak merasakan kok aku tidak mendapatkan perlakuan seperti kelompok eksperimen seperti itu. Tapi yang jelas ketika melakukan eksperimen untuk menghindari contamination itu, peneliti harus benar-benar memastikan bahwa antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen itu tidak saling bekerja sama, tidak saling tidak saling berinteraksi.